Apa yang benar dalam rencana Tuhan atas hidupmu. Setelah kita dapatkan apa yang benar, sekarang berusahalah sebaik-baiknya untuk jadi yang terbaik. Nah, disinilah hidup yang susah jadi lebih mudah. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Biarkan Kau menjadi perisai iman kami dan bagian kami yang terdalam. Hati dan batin kami habis lenyap pun Kau tetap ada di sana. Kau ada di lubuk hati orang percaya, sedangkan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Bapa, hamba berdoa agar Engkau memberi kami roh yang bijaksana. Setiap kulit katan rohani kami, ya Tuhan, Tuhan Yesus yang bersihkan. Supaya setiap jemaat di sini menjadi jemaat-Mu yang murni. Tidak ada lagi yang ragu, ambigu, dan abu-abu. Setiap kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh. Sehingga kalau Engkau datang kembali, kami sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan. Tidak akan ditinggalkan. Dan kami bukan menjadi antara kambing dan domba ketika penghakiman terakhir, ya Tuhan. Kami mau menjadi domba di sebelah kanan-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk domba yang Kau percayakan pada hamba-Mu. Pada kami ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau bekerja, Kau sungguh-sungguh memisahkan gandum daripada sekedar lalang. Supaya jemaat ini menjadi jemaat yang sejati ikut Tuhan. Beri kami roh dan hati yang bijaksana. Beri hamba-Mu roh hikmat dan wahyu untuk hamba-Mu sampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, di situ hamba aman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, glory to God. Tapi ibadah yang sekarang, hidup lebih susah jika kita bodoh. Mari kita baca Amsal 13. Ayat yang ke-13 sampai 19, ambil catatan, siap-siap untuk menulis rema-rema dari Roh Kudus. Ayat 13 saya bacakan dulu. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian orang bebal. 13 ayat 19 sudah saya bacakan, sekarang saya bahas satu persatu ayat per ayat. Jangan lupa tema kita di ibadah ini, hidup lebih susah jika kita bodoh. Hidup ini terus terang aja itu ada suka ada duka. Kalau susah terus ya enggak, happy terus juga kagak. Tapi meskipun hidup itu penuh penderitaan, Musa katakan, manusia itu hidup 7 atau 80, beberapa yang bisa lewat 90 sampai 100 itu perkecualian. Yang mati sebelumnya juga perkecualian. Tapi 780 itu dekorasinya adalah penderitaan kata Musa. Hidup itu sudah ada porsi suffering. Udah ada masalah. Tapi hidup itu jadi lebih susah kalau hati kita bodoh. Bodoh itu bukan IQ. Bahkan bukan EQ. Bukan intelektual kita. Bukan kepandaian emosi kita alias supel orangnya. Bukan. Yang disebut bodoh oleh firman itu adalah orang-orang yang bebal hatinya. Mungkin orang itu pintar, jenius sekolah, kutu buku, atau jenius bisnis. Orang yang punya hubungan koneksi yang luar biasa. Tapi itu tidak menggaransi bahwa orang itu bijaksana di mata Allah. Permulaan bijak itu atau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Harus punya prinsip, Yesus nomor 1 dan segalanya. Dan apa-apa sesuai kehendak Yesus, bukan kehendak kita. Nah, hidup yang Yesus ada di tengah-tengahnya tidaklah kurang susah. Tetap ada kesusahannya, tetapi akan ada kesaksian iman. Akan ada pertolongan dan campur tangan Tuhan, ada rencana dan rancangan yang baik dari Roh Kudus. Itu bedanya. Makanya hidup yang bodoh bisa punya segala sesuatu. Kalau kita bodoh maksudnya hidup kita masih bisa melimpah ruah dengan harta dunia. Tapi kita akan miskin di hadapan Allah. Karena Allah tidak melihat apapun yang kekal di dalam hidup kita. Mari kita sekarang pelajari. Agar hati kita itu tidak bodoh atau dibodohi.
maka hati kita harus diisi dengan firman. Jangan kita itu degil, jangan kita itu bebal. Alkitab itu gak relevan. Alkitab dijadikan salah satu buku alias Tuhan Yesus di madu. Alkitab harus menjadi the book. Kalau Anda masih muda berarti the book of your youth atau buku masa mudamu. Kalau kita tua, itu adalah buku masa tua kita. Alkitab gak pernah pensiun di dalam kehidupan kita. Kita harus isi hati dengan firman. Cara pandang kita tentang Alkitab anehnya, Alkitab ada di tangan orang kiri dan orang kanan, tapi punya dampak yang lain dalam kehidupan mereka berdua. Kenapa kok beda ya? Karena yang satu melihat Alkitab hanyalah buku agama yang ya oke lah kita baca pas mendengar khotbah. Yang satu lagi menganggap Alkitab itu adalah guiding light. Menjadi pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Menjadi pegangannya. Menjadi prinsip kehidupannya. Menjadi praktek imannya. Alkitab menjadi sumber kebijaksanaan dalam segala perkara dalam hidupnya. Beda loh. Sama-sama Alkitab di tangan, itu lain impactnya. Pahami ya, hidup kita itu tidak kurang-kurang susah. Tetapi yang kita perlu nambah itu pembelaan dan penyertaan Allah. Dan itu rahasianya di firman. Mari kita sekarang melihat ayat 13. Siapa meremehkan firman? Meremehkan itu gak tentu menghina. Meremehkan itu mengkortingnya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kita itu gak bisa terlalu percaya sama firman. Makanya itu kita gak boleh asal-asalan. Manusia tidak bisa mendahului Allah. Firman itu berkuasa. Jadi iman kita segede-gede apapun hanyalah sebesar biji sesawi saja. Makanya itu kalau sama firman itu yang jor-joran, yang ngejos, tancap gas. Gak ada yang namanya overdosis firman, gak ada. Mau baca puluhan pasal saya hanya mandek atau berhenti sampai otak saya mau meledak. Tapi kalau kita makan karbohidrat bisa kebanyakan, protein kebanyakan pun tidak bagus. Tidak bagus buat ginjalnya. Apapun yang merupakan ciptaan Allah, semuanya itu ada overdosisnya. Firman tidak ada. Jadi jangan takut kita itu terlalu fanatik sama firman. Terlalu banyak dengar khotbah. Gak bisa kita itu kecanduan, gak bisa. Kekurangan iya. Karena manusia itu daging dan darah. Makanya itu kalau kita dengar khotbah gini, makanya seringkali ada orang ngomong sama saya, Pastor Philip, apa gak lebih mudah ya kalau semamanya khotbahnya itu sama aja 5 kali atau 2 khotbah yang sama dibagi 5. Diulangi gitu loh maksudnya, 1, 2 sama 3, 4, 5 khotbah yang berikutnya. Saya bilang ngapain dong Jemaat yang kugembalakan ini haus firman, lapar, ingin belajar. Makan 5 dengan makan 2. Lebih gizi makan 5. Itu pun gak bisa overdosis. Karena sekarang itu kita itu kurang-kurang firman. Sungguh kan? Kita itu kurang-kurang firman. Dunia ini dunia semakin bejat. Kita itu defisit. Vitamin misalnya pada waktu zaman COVID. Vitamin D, vitamin apa gitu. Kita ini kurang-kurang apalagi orang Indonesia. Apalagi orang Indonesia yang golongan menengah. Kapan jalan di jalan-jalan? Jalan-jalan di mall ya, mana mataharinya? Kita itu gak bisa lebih-lebih gimana gitu loh, jangan takut minum ekstra. Firman itu kita kurang-kurang. Manusia itu cenderung jatuh dalam dosa. Saya ngomong sama orang yang menyarankan saya gini, thank you untuk perhatiannya, thank you untuk concernmu. Tapi saya rasa lebih baik saya yang menggali-gali. Banyak jemaat itu gak akan overdosis kok. Dengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh bertumbuh, berkembang. Dan waktu kita dengarkan firman Tuhan, kita konsentrasi. Kita gak HP-an kecuali untuk mencatat. Kenapa? Karena kita konsentrasi penuh aja ya, satu khotbah ya. Menurut saya satu khotbah itu orang paling dapat 20% untuk hidupnya. Satu khotbah. Karena daya tangkapnya. Makanya dicatat, makanya itu diulang lagi referensi kembali, lalu direnungkan. Kenapa firman itu harus direnungkan? Khotbah aja 20%, apalagi firman yang highly protein. Kalau kita baca ayat-ayat kayak begini nanti ya, kalau saya jabarkan Anda baru mengerti ternyata dalam. Satu ayat itu bisa jam-jaman, kalau mau dikupas beneran. Wah, kita dapatnya cuma berapa persen. Meremehkan itu bukan menghina. Meremehkan itu tidak mencapai titik maksimal. Siapa meremehkan? Apalagi orang yang asal-asalan. Aduh, ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Apalagi yang menghina ya, coba sekarang saya jelaskan orang yang menghina firman, yang menganggap, Alkitab itu. Jadi betul-betul memandang rendah gitu loh. Gak enak ya, kita gak enak kalau dipandang rendah sama orang ya kan. Sungguhan, Alkitab itu punya feeling. Dia tahu siapa yang memperlakukan dia beda. Alkitab ini hidup. Bukan karena gentayangan atau rohnya, bukan. Tapi, my word is spirit kata Tuhan.
Firman-Ku itu roh. Luar biasa. Dan barang siapa meremehkan firman, akan menanggung akibatnya. Ini bukan Tuhan main ancam atau memberi hukuman, bukan. Tetapi memang sudah ada konsekuensi natural. Misalkan, perintah Allah kelima jangan berzina. Kalau kita remehkan itu, dan kita tidak sungguh-sungguh menjaga kekudusan seksual sejak bujangan, kemungkinan besar yang terjadi adalah the opposite, yang sebaliknya. Kalau Tuhan berkata jangan berzina itu, kita tidak remehkan. Itu pasti Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan berkata jangan berzina karena Tuhan ingin pernikahan kita happy. Satu-satunya orang tua yang tidak punya menantu dan tidak pernah besanan adalah Tuhan. Sedangkan kita aja loh, ketika anak kita menikah ya, kita mau mereka bahagia loh. Padahal anak kita dipenggal separuh atau setengah lagi sudah menjadi milik pasangannya. Bukankah dua menjadi satu? Itu aja kita ingin mereka happy kok. Anak bukan lagi panggil satu pihak papa mama, pihak sananya juga dipanggil papa mama. Kita mau mereka bahagia kok, apalagi Tuhan kalau menikahkan. Yang memberkati itu Tuhan Yesus di depan melalui pendeta. Tuhan itu tidak punya menantu, tidak besanan. Karena dua-dua baik yang laki maupun perempuan adalah anak-anaknya. Tuhan itu mau happy, makanya Tuhan kasih perintah kelima, jangan berzina. Nah kalau kita tidak, kita menganggap remeh hal itu. Menganggap remeh itu mungkin waktu diberitakan kita berkata, kuno, itu kan masa lalu. Sekarang ini pokoknya yang penting sama leven dulu tinggal bersama. Alkitab itu kan perjanjian lama, itu kan semua 10 perintah Allah kan Old Testament tuh perjanjian lama. Ini gak relevan. Orang yang bicara begitu, akan menuai akibatnya. Otomatis dia akan antibody rohaninya lemah. Pasti disikat dengan roh perjinan, udah pasti. Orang yang bersikuku aja masih kadang-kadang goyah kok. Apalagi yang meremehkan pasti jatuh. Lihat nanti ketika broken family, broken home. Ada pihak ketiga. Atau karena waktu masih bujangan tidak jaga kekudusan setelah menikah kurang cinta. Ada aja. Gini loh, saya gak berani remehkan firman. Sebab apa yang menjadi kebalikan firman itu akan terjadi atasku. Kalau saya remehkan itu. Saya gak berani remehkan. Makanya firman ini disebut di Efesus. Sabuk pengaman kebenaran. Dia disebut ikat pinggang kebenaran atau seat belt. Karena itu saya gak berani. Karena apapun yang firman ini katakan, saya gak berani remehkan. Karena kebalikannya yang akan diturunkan dalam hidup saya. Jikalau saya meremehkannya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Garis bawahi menerima balasan. Menerima balasan itu adalah akibat. Ada sebab, ada akibat. Firman ini ada konsekuensi ketika diremehkan. Dan firman ini juga ada konsekuensinya ketika kita indahkan. Tidak berarti Tuhan itu seperti mesin Coca-Cola atau mesin soda. Kita masukkan 10.000 rupiah. Kita tekan tombolnya, keluar Pepsi. Keluar Sprite. Bukan begitu ya. Bukan berarti kalau aku percaya mesti terjadi. Bukan begitu ya. Firman itu bukan semata-mata tentang janji, tetapi tentang karakter ilahi. Karakter Allah kita. Siapa dia dalam kehidupan kita. Yang pasti konsekuensi tidak meremehkan. Konsekuensi percaya itu ada. Ada perbedaan orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Ada perbedaan antara orang yang percaya dan kurang percaya. Percaya nggak? Ada perbedaannya. Ada perbedaan orang yang tetap pegang teguh pada kepercayaan seperti Abraham. Sekalipun sudah dijanjiin terus menerus. Namun demikian, tidak kunjung datang tuh anak sampai dia coba tolong Tuhan, keluarlah kasus Hagar. Ada perbedaan antara orang yang ketika menanti janji kompromi dengan yang terus menanti janji seperti Henok yang diangkat. Ada perbedaan. Konsekuensi daripada firman itu memang ada. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Itu ada. Makanya ayat di sini mengatakan siapa meremehkan firman dia akan menanggung akibatnya. Tuhan itu fair, Tuhan itu adil. Tapi, siapa taat kepada perintah. Bukan hanya cara kita menerima firman. Cara kita melakukan itu lebih penting lagi. Karena kita dipanggil bukan untuk menjadi pendengar tapi pelaku. Tapi siapa taat pada perintah. Namun demikian sebelum melakukan, kalau kita asal-asalan, contohnya kenapa anak sekarang butuh banyak les-lesan? Karena mungkin di sekolah tidak sungguh-sungguh mendengarkan antara anaknya tidak konsentrasi di kelas atau gurunya kurang bagus di sekolah itu. Tapi guru bagus bukan jaminan. Saya pernah sekali tekankan kepada anak-anak saya, kalau kalian sungguhan dengarkan gitu di dalam kelas, gak perlu terlalu banyak les-lesan sih. Sungguhan.
Jadi untuk taat aja, untuk lulus ujian, itu semua bergantung dari step one. Langkah ke-1 adalah cara mendengarkan. Memang Alkitab selalu menekankan bahwa menjadi pelaku firman lebih penting daripada menjadi pendengar firman. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pelaku kalau tidak mendengar dulu? Berarti cara mendengarkan akan menentukan kelakuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya ada ayat di kitab Roma, surat Paulus kepada gereja Romawi. Dia berkata, bagaimana orang bisa selamat kalau mereka nggak percaya? Gimana bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Gimana dengar kalau nggak ada yang beritakan? Gimana bisa beritakan kalau nggak ada yang diutus? Paulus itu coba pilah-pilah, dia itu menelusuri sebelum Injil itu menjadi revival di sebuah bangsa, harus ada yang tergerak hatinya. Dia itu menemukan embrionya atau baby stepnya, menemukan langkah bayinya. Langkah bayi menang dalam hidup ini adalah cara kita menerima firman itu. Dan cara pandang kita akan firman itu menentukan. Alkitab ini penting sekali, luar biasa. Konsekuensi daripada percaya firman adalah mengalaminya. Konsekuensi daripada sungguh-sungguh pegang iman kita pada firman itu akan ada perbedaan dalam kehidupan seseorang. Kalau tidak ada perubahan secara fisik terjadi, perubahan rohani orang itu akan nyata. Akan ada perbedaan. Orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allahnya itu ada. Dan lucunya dua-dua bisa ada dalam satu gereja. Gereja karismatik pun yang berbahasa roh tidak menjamin bahwa orang yang ada di dalamnya semua mengenal Allahnya. Tahu Tuhan ya, seperti kita tahu presiden kita Bapak Jokowi yang kita doakan. Kenal gak? Tentu. Bapak Ibu Saudara, kita mesti kenal Yesus. Karena ini zaman edan, zaman yang sesat. Anything goes, apapun bisa terjadi. Bukan karena rasa takut, tapi keluar dari rasa menghargai. Saya tidak mau sia-siakan firman yang ada di tangan saya. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Balasan firman adalah the blessing of the word. Oh my goodness. Kalau saya mikir-mikir lagi semua yang ada dalam hidup saya hari ini yang saya bisa syukuri. Bukan karena bersyukur dalam segala keadaan. Yang sungguh-sungguh saya syukuri secara alami. Wow, thank you Tuhan. Yang tidak pernah henti-hentinya saya berterima kasih. Kalau saya pikirkan semua itu hasil dari apa? The blessing of God's word in my life. Berkat daripada firman. Alkitab ini dekat dengan kehidupan. Ada berkat untuk kehidupan kita. Alkitab ini yang memberi kita pasangan hidup. Pasangan sudah ada di luar sana, tapi pemilihan itu dari Alkitab. Dalam hati saya. Alkitab ini ngasih saya rezeki. Kalau bukan karena Alkitab ini saya nggak akan sukses dalam ministry. Nah gimana kalau saya marah-marah, sedangkan ada ayat berkata seorang hamba Tuhan tidak boleh seorang pemarah. Nggak boleh emosian. Nah bayangkan, saya ini notabene zaman dulunya itu orang suka berantem, suka berkelahi. Nah kalau sekarang saya pakai gaya begitu, bukan firman yang mengganti aku. Saya nggak mungkin berhasil sejauh ini. Bukan berarti saya sekarang sudah sukses, ya enggak. Firman ini yang kasih saya rezeki juga. Misalkan kalau Anda berbisnis, ini yang ajari Anda untuk jujur. Ajari Anda untuk cerdik seperti ular. Firman ini juga yang sangat terlibat dalam kita parenting atau mendidik anak. Suami istri cekcok, firman ini yang menyelesaikan. Without this book, I'm dead. Tanpa buku ini. Without this book, you are all dead. Tanpa buku ini, semua mati. You are all spiritually dead. Dan kematian rohani itulah biasanya mulai masuk segala macam hal-hal yang belum ada zaman dulu. Ketika firman berkurang, iblis bertambah dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudara, siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Jadi kebodohan itu bisa sirna dengan dibasuh firman. Tapi kebodohan itu bisa bangkit kembali ketika orang menjauhi firman-Nya. Karena firman itu pelita bagi kaki kita. Orang yang mulai menjauhi dan memadamkannya akan tersandung dalam kegelapan. Dan anehnya, dia gak akan tahu apa yang menyandungnya. Dan kadang-kadang karena ini terjadinya dalam kerohanian, dia bahkan gak sadar dia sedang jatuh. Dia sedang tersandung. Karena itu hidup kita akan lebih susah jika kita bodoh. Tapi hidup kita, saya secara fair bisa berkata, lebih mudah karena firman Allah. Amin ya. Sebagian dari hidup itu misteri, tapi bukan lagi semua teka-teki kalau firman itu kita hargai. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan ini. I cannot overemphasize this, saya tidak bisa terlalu menekankannya. Zaman sekarang itu semakin susah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen pun semakin susah untuk sungguh-sungguh.
Haleluya. Di sebuah negara saya belum, nggak bisa cerita. Mereka nggak bisa berkumpul, CG pun tidak boleh. CG aja nggak boleh. Saya sempat berapa tahun ke sana. Saya ajarkan firman, saya masih ingat saya di video begini. Saya ngajar, diterjemahkan, saya ajarkan seluruh kisah para rasul, belum selesai karena saya nggak bisa datang kembali lagi di situ. Tapi puji Tuhan, dan itu dikelilingkan dari satu desa ke desa. Saya tidak mengajar. Style saya mengajar itu kan bukan topik-topik begitu, tapi saya ngajar itu dari perikop ayat firman alias kalau bahasa teologinya itu eksposisi atau menjabarkan setiap kata, setiap kalimat. Itu cara saya. Supaya kenyang gitu loh. Daripada banyak opiniku di dalam, lebih baik apa yang Alkitab ajarkan. Jadi saya jelaskan. Setelah itu tutup pintu. CG pun gak bisa ketemu. Aduh, puji Tuhan mereka yang sekarang bisa pegang Alkitab. Negara besar lagi. Puji Tuhan mereka yang sudah pernah belajar firman. Bapak Ibu kalau ada kesempatan di gereja, saya gak hanya bicara di gereja kita. Ada program yang baik seperti My Spiritual Journey, ikut. Bukan demi supaya dapat nomor induk jemaat atau jadi member, bukan. Karena itu perlengkapan iman. Cepat diikuti. Latihan pelayanan itu penting sekali, belajar dulu untuk bisa melayani. Siapa tahu suatu hari itu tidak mungkin terjadi. Ayat yang ke-14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Nah sekarang masuk pengajarnya, teachernya ya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ingat tadi, banyak firman, lebih sedikit ruang untuk iblis bekerja. Yang ada hanyalah peperangan rohani yang sudah dimenangkan. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Di sini ada dua lakon kalau kita baca secara seksama ayat 15. Pertama, akal budi, kok akal budi yang baik? Saya salah, saya lompat ke 15 ya. Ayat 14 dulu, maaf ya. Ulang lagi ya, sorry. Ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saya ulang lagi, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Mari sekarang kita lihat bahwa Tuhan menaruh pengajar-pengajar dalam tubuh Kristus. Dan Tuhan taruh itu paling aman di dalam gereja. Karena gereja itu bukan persekutuan yang buka tutup. Gereja juga bukan sosial media yang trending dan viral, lalu kemudian hari cepat sekali bergulir berita yang lainnya. Gereja itu adalah tempat di mana seseorang dikenal oleh seseorang yang lainnya, setiap orang saling mengenalnya, tak peduli sebesar apapun gereja itu tetap di situ. Gereja tidak bisa tutup seharusnya. Gereja yang asli, sampai Tuhan datang. Dia bisa berdarah-darah, dia bisa mengalami bahkan kematian, atau bisa mengalami semacam kekeringan rohani, tetapi gereja tidak bisa tercabut. Karena itu ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Di sini ada dua lakonnya. Pertama ajarannya atau teachingnya. Kedua orang bijaknya. Tidak disebut nama supaya terbuka cek kosong bagi setiap gereja sampai sepanjang zaman. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Di sini the teaching and the teachers. Makanya Alkitab mengajarkan bahwa seorang gembala sidang, seorang penatua dalam bahasa surat Paulus harus cakap mengajar. Ini bukan pandai berkhotbah, tapi dia harus pedulikan pengajaran yang masuk ke jemaatnya. Dan bisa mempertanggungjawabkan pengajaran yang diizinkan atau pengajaran yang dia sendiri ajarkan. Karena kan misalkan kita ibadah setiap minggu kan tidak selalu gembala sidangnya sendiri yang berkhotbah. Itulah sebabnya saya anggap tempat di depan ini sakral. Ini bukan seperti konser gitu. Tetapi ini adalah impartasi value, impartasi roh dan kebenaran. Ini penting pertemuan besar. Selama bisa jangan ditiadakan, di beberapa negara tidak memungkinkan. Nah, ajaran orang bijak di sini itu berarti teachingnya itu. Perlu kita itu menerima teaching, makanya seorang gembala sidang, penatua jemaat harus cakap untuk mengajar. Bahkan seorang diaken pun di Alkitab katakan harus cakap untuk mengajar. Jadi Tuhan menaruh teachers, guru. Yang saya maksudkan bukanlah jawatan guru, ada 5 jawatan supaya Anda tidak bingung. Rasul, nabi, ini jenis-jenis pelayanan. Rasul, nabi, gembala, guru, gembala, penginjil. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. 5 jawatan di kitab Efesus. Ini bicara tentang the nature of one's ministry atau bicara tentang sifat urapan seorang hamba Tuhan. Ya,
Memang mungkin secara jabatan PDT misalnya, pendeta. Tetapi secara fungsinya dalam tubuh Kristus mungkin rasul. Anda harus mengerti perbedaannya. Apakah itu rasul? Rasul itu digambarkan seperti jempol ibu jari ini. Dia bisa jadi apapun. Tapi dia pendek usianya. Gak bisa lama melulu tentang teaching, tentang mengajar atau tentang mengembalakan. Gak bisa. Tapi seorang rasul itu yang mengeratkan semuanya. Jadi kemungkinan rasul adalah pastor of pastors. Seperti gembalanya para pendeta, itu rasul. Yang memimpin kegerakan, kebangunan rohani, memimpin sebuah network, movement of God, atau kegerakan Tuhan. Itu kemungkinan adalah seorang rasul. Paulus pun disebut sebagai ring leader waktu dia ditangkap, berkata, inilah orangnya. Inilah pemimpin utama mereka. Mereka mengakui, musuh pun mengakui kerasulannya. Dan kamulah bukti kerasulanku, kamulah ladang Allah. Bukti bangunan gereja di Filipi, gereja di Kolose, gereja di Efesus. Sampai Roma pun menerima wewenangnya. Luar biasa. Rasul. Ada macam-macam jawatan yang disebut. Nabi, ya, nabi. Nabi itu ada sendiri. Kalau saya biasanya ini jempol ibu jari seperti rasul. Yang menunjuk ini seperti nabi. Yang paling panjang ini biasanya penginjil. Jangkauannya panjang sekali. Penginjil itu bisa aja ketemu raja, gampang presiden, pejabat gitu. Gampang sekali membawa Injil, membuka pintu massal. Yang Injilnya bukan witness atau bukan seorang yang bersaksi satu dengan yang satu. Tapi dia seolah-olah punya jala. Tapi dia rendah hati berkata, enggak lah saya sama aja. Enggak sama, dia punya jawatan. Makanya beda, kita menangkan orang satu persatu. Ponaan kita, teman kita, rekan kerja kita. Dia sekali tebar, boom, satu kota. Tapi kadang-kadang rasul pun bisa nampaknya seperti penginjil. Tapi lihat, nafasnya bukan tentang penginjilan. Tapi perintisan gereja di mana-mana. Anda tahu, cincin kawin kita akan terletak di sini. Disinilah gembala. Kawin dengan gerejanya. Mengkawinkan gerejanya dengan Kristus. Lalu habis itu yang kecil ini seolah-olah kecil. Tapi tanpa ini semua tidak seimbang. Dia bisa membuat sesuatu yang rumit seolah-olah. Bisa jadi gampang seperti jari kecil kita. Simple, gampang, easy. Sesuatu yang sifatnya rumit diajarkan dengan begitu praktis. Semua orang bisa menerima, oh gitu ya. Padahal itu sesuatu yang sifatnya kayaknya rohani banget gitu. Bisa praktikal, luar biasa. Teacher, luar biasa. Dan masing-masing ini, kalau Anda lihat pendeta-pendeta di dunia ini misalkan, ada banyak gereja. Kalau kita melihat ada gereja-gereja yang dipakai Tuhan. Pendetanya itu mungkin tulis jabatannya pendeta. Gembala sidang. Tapi mungkin dia seorang nabi. Fungsinya. Ada tempat tertentu. Jawatannya kelihatan sekali. Orang itu guru. Makanya kalau dia gembalakan, dia perlu tim pengembalaan yang kuat. Kalau enggak, gerejanya cuma pengajaran-pengajaran doang. Tidak ada kegerakan. Atau tidak ada pengembalaan. Mungkin. Jadi enggak bisa kita itu hanya melihat orang itu dari jabatannya pendeta. Kita harus melihat juga gembala Anda itu punya karunia apa. Nah, saya tidak bicara tentang saya. Ini bukan dalam ajang untuk mencari saya ini karunianya apa. Tapi supaya Anda mengerti bahwa Tuhan itu taruh penjaga dalam kehidupan umatnya. Tuhan itu taruh teacher, guru-guru di dalam gereja. Yang bisa mengajari kita. Lalu urapan itu diteruskan. Muncul pengajaran-pengajaran di dalam gereja. Ada orang-orang yang awam seolah-olah. Orang-orang yang layman, bukanlah seorang full timer, tapi Tuhan juga kasih kemampuan untuk mengajar. Puji Tuhan. Tetapi lihat ya, pengajaran itu ditanam di gereja lokal. Makanya itu sebagai orang Kristen di zaman seperti ini, jangan bergantung sosial media to teach you. Makanya itu kita punya kebiasaan kalau kita itu melihat, apa namanya itu bahasanya, saya itu kurang ngerti yang gini-gini. Tetapi misalnya kalau kita lagi lihat Instagram gitu, terus lihat banyak apa namanya feed ya, apa bukan feed, apa namanya story, bukan story, apa itu yang post, ya pokoknya gitulah, Anda mengerti maksud saya. Lihat gitu ya, kadang-kadang kita bingung gitu segalanya. Jangan, kalau supaya mau iman Anda dan iman saya itu kuat, jangan terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran di luar sana. Sosial media apalagi itu bukanlah tempat utama ajaran orang bijak. Bukan. Puji Tuhan gereja kita diberikan kepercayaan saat teduh bersama. Lalu di Jakarta ada satu lagi yang luar biasa jangkauannya namanya worship night. Lalu berkembang kemana-mana. Praise the Lord. Tapi itu bukan satu-satunya. Gereja kita tetap eksis selama pandemi, sebelum pandemi, sesudah pandemi. Hubungan itu tetap jalan, malah sekarang banyak keluarga saat teduh tertanam di dalam CG. Jangan cari pengajaran dan cari kebenaran dari media sosial. Cari kebenaran dari firman,
Dari orang yang Tuhan taruh di hidupmu, dari komunitas iman yang sah, dari gereja lokal yang mengajarkan dengan semua guru-guru dan jawatan-jawatannya. Karena mereka tidak bisa lari. Di gereja tidak bisa tabrak lari, tidak bisa. Setiap pengajaran dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Saya harap Anda mengerti, itulah cara kita untuk beranjak secara rohani jadi smart. Kalau enggak kita akan terus oleng terus. Terombang-ambing sebab yang viral kan beda-beda, yang trending juga nggak sama. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Saya tanya, di manakah sumber pengajaran? Sumber pengajaranku, ini saya ya. Ini. Boleh kita beli Alkitab Study Bible. Beruntunglah mereka yang bisa bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Kalau enggak telat untuk belajar. Karena kalau bahasa Indonesia kan versinya terbatas. Kalau bahasa Inggris kan banyak. Berbahagialah, ada yang NIV, New International Version, ada yang, itu semua saling melengkapi, yang paling light, yang paling dasar itu seperti The Message. Itu kayak cerita gitu loh, tapi di beberapa hal yang sifatnya supra alami di Alkitab itu terlalu praktis sampai hilang supra alaminya. Bukan hilang atau berkurang, lebih tepatnya berkurang. Saya bisa saling melengkapi. Kita baca begitu. Sumber pengajaran saya itu Bible, atau lebih tepatnya Bibles. Saya punya Bible utama, ini Alkitab saya untuk khotbah. Saya tidak campurkan dengan Alkitab saat teduh saya secara pribadi. Karena terlalu penuh nanti. Alkitab khotbah saya itu fungsinya begini, setelah saya berkhotbah gini, nanti saya kembali ke kamar saya, ke ruang tunggu. Saya catat apa tadi yang saya katakan supaya saya sendiri nggak lupa. Karena kan banyak yang nggak direncanakan. Tapi saya punya Alkitab saat teduh sendiri dan saya punya Alkitab versi-versi lain. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya orang Kristen yang tidak meremehkan firman. Tidak perlu Anda punya banyak Alkitab. Satu aja puaskan dulu. Tapi sungguh-sungguh. Sumber pengajaran kita itu ini untuk bertumbuh. Sumber pengajaran kita untuk smart agar supaya hidup jangan lebih susah karena kita bodoh hati. Ini. Dan sumber pengajaran saya kedua, siap gak? Local church. Gereja lokal. The local church. Saya paling seneng ya, ketika kalau pas saya lagi jaga gini, saya gak khotbah gitu ya. Siapa pendeta tamu kayak atau salah satu dari anak rohani. Salah satu daripada pastor-pastor di gereja ini yang berkhotbah, wow, saya itu kenyang. Karena sekarang semakin jarang. Saya taruh percaya bahwa apa yang dipasang di atas ini sudah didoakan. Sudah didengarkan dulu. Sebelum naik sini, mimbar ini sudah disucikan. Artinya kita sungguh-sungguh menjaganya kemurnian firman. The local church. Yang lainnya, jadikan suplemen. Saya rasa itu akan baik. Itu akan membuat iman kita sehat. Ya. Dan gereja tidak bisa mengajarkan segala sesuatu at once atau sekaligus. Gereja itu akan progresif dalam pengajarannya sesuai tuntunan Allah. Makanya itu heran ya. Makanya orang yang coba cuma kejar-kejar pengkhotbah nanti nggak seimbang. Bapak ibu saudara, saya penting sekali untuk menyampaikan hikmat-hikmat untuk sehat secara rohani. Karena ke depan nanti itu yang nggak sehat dulu di dunia ini adalah kerohanian. Pahami itu. Dan yang setan hendak curi dalam kehidupan kita dan anak-anak kita bukanlah harta maupun kesehatan kita. Yang mau dicuri adalah iman. Dan yang mau dicuri adalah kebenaran. Ajaran orang baik, bijak adalah sumber kehidupan. Jadi ada ajaran, ada orang bijaknya yang ditentukan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Sehingga orang terhindar dari perkara-perkara yang tidak perlu. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Coba lihat ayat 15 sekarang, kita mulai meluncur ke hikmat-hikmat lainnya. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Saya suka sekali kata akal budi yang baik mendatangkan karunia. Karena hidup yang susah jadi lebih mudah kalau kita jadi orang baik. Jadi orang benar dulu ya. Jadi ayat-ayat di atas, yaitu ayat 13-14 sudah mengajarkan kita apa yang benar. Apa yang benar. Sekalipun baik, bedakan loh kan baik kan. Aku angkat barbel, aku kalistenik. Aku pilates atau aku yoga. Kan baik semua, ya tahu baik. Tapi coba campurlah semua yang baik itu keluar bingung. Makanya cari apa yang benar, what's right in God's good plan for you. Apa yang benar dalam rencana Tuhan atas hidupmu. Setelah kita dapatkan apa yang benar, sekarang berusahalah sebaik-baiknya untuk jadi yang terbaik. Nah disinilah hidup yang susah jadi lebih mudah. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Ketika kita stabil dan settle, kita sudah tahu what's right for me. Apa yang benar untuk aku, saya sudah tahu. Maka saya akan kembangkan diri dan memperoleh banyak karunia di sana.
Saya tidak berusaha untuk berkhotbah seperti orang lain berkhotbah. Saya ada style yang tepat untuk saya. Dan saya kembangkan dengan ribuan kali sampai saya mahir di sana. Dan saya melihat karunia orang-orang yang diubahkan lewat khotbah saya. Contohnya, you have to know what's right for you dulu. Saya enggak sekarang menjadi pendeta, lalu jadi pengusaha, lalu jadi apa lagi, jadi artis. Enggak, saya tahu what's right for me itu jadi pendeta. How about you? Bagaimana dengan Anda? Setelah Anda tahu jalur yang benar atau tepat untukmu, kembangkan dirimu semaksimal mungkin dan jadilah orang bukan hanya yang terbaik di situ, jadilah orang baik juga di sana. Bapak Ibu Saudara, akal budi yang baik itu mendatangkan karunia. Orang yang baik itu lebih di-welcome sama Tuhan dan di-welcome sama orang lain. Meskipun orang jahat dikasihi Tuhan, Tuhan lebih senang bergaul dengan orang baik atau orang jahat, orang baik. Sekalipun kita itu akan mengasihi orang apa adanya dan menerima mereka, kalau kita boleh pilih, kita lebih suka bawa ke jalan-jalan atau pas liburan orang baik atau orang jahat, orang baik. Berarti orang baik itu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh dunia. Dunia merasa orang baik itu enggak keren. Lihat sekarang, mana ada yang menggembar-gemborkan, mari datang ke sini supaya jadi orang baik, enggak ada yang mau mendaftar. Saya beritahu ya, jadi orang baik itu enggak pernah kadaluarsa. It's still good to be a good person. Tetap baik untuk menjadi orang baik. Karena orang baik itu akan diajak oleh banyak orang. Diajak kerjasama, dikasih lowongan, dipekerjakan, yang lainnya PHK, sana diberikan lowongan kerja. Orang baik itu masih laku di dunia ini. Gak percaya? Tanya. Tanya wanita yang mau menikah dengan bad boy. Sukanya itu yang keren gimana, tapi ketika jadi suami, dia berharap tidak menikah sama orang itu. Dan dia pasti mau. Kalau dia bisa rewind atau putar ulang kembali hidupnya, dia akan cari orang baik, bukan cari orang keren seperti dia. Suami yang baik tidak pernah lewat musimnya. Istri yang baik tidak pernah menjadi sesuatu yang berlalu. Sampai kapanpun orang baik masih laku. Makanya dikatakan akal budi yang baik itu mendatangkan karunia. Mereka akan menerima favor-favor yang orang jahat tidak terima. Mereka akan terima favor-favor, orang jahat gak terima. Sungguhan loh. Ya. Baik sama dokter misalnya kalau kita lagi praktek gitu ya. Saya belajar sesuatu, bukan pakai jalan curang. Malah justru kalau mereka tahu saya siapa, saya pendeta, saya bukan siapa-siapa. Lalu mereka sungkan gitu, saya dimasukkan dulu segalanya gitu, saya jadi sungkan sama pasien yang lain. Saya biasanya di situ, enggak, saya antri, enggak. Kadang-kadang itu bisa otot-otot, enggak apa-apa, saya antri, enggak apa-apa, saya enggak mau nyerobot. Tapi saya pelajari sesuatu ternyata, orang baik itu menimbulkan sungkan. Saya bukan orang baik, tapi kalau misalkan saya datang gitu ya, nggak mentang-mentang datang, pokoknya bayar di kasir gitu ya. Kadang-kadang kita kasih oleh-oleh, kasih sesuatu cindera mata, bukan sogokan. Toh itu nggak mempengaruhi yang saya tidak mau diperlakukan istimewa, tapi ketika saya datang kasih gitu, ternyata orang itu jadi sungkan ya. Jadi ternyata orang perhatikan orang lain, punya hati baik, perhatikan orang baik, itu ternyata menguntungkan dia juga, menguntungkan dirinya akhirnya. Orang jadi sungkan. Orang jadi sungkan. Susah untuk berkata tidak sama orang baik loh, sungguh. Mending gak terima teleponnya. Ajari sama anak-anak, kamu jadi orang harus jadi orang baik. Mau enggak Pak, aku mau jadi orang, aku mau jadi YouTuber. Aku mau jadi influencer, aku mau jadi orang terkenal. Iya, orang terkenal. Orang terkenal kamu dihujat buat apa? Aku mau jadi orang kaya. Iya, nanti, tapi kamu janji sama papa. Kamu jadi orang baik. Lalu papanya harus tunjukkan jadi orang baik juga. Karena orang baik pasti punya musuh. Tapi musuhnya gak akan kesumat sama dia. Musuhnya paling musuh cemburu. Orang jahat punya musuh bebuyutan. Yang kesumat, turun-temurun, dia akan makan keturunannya. Orang baik itu punya satu kelebihan. Banyak orang berutang sama dia. Orang baik gak akan lama-lama tanpa pekerjaan. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Karunia di sini artinya sesuatu yang ekstra, yang harusnya bukan milikmu. Sesuatu yang harusnya bukan dialokasikan untuk Anda, sesuatu yang harusnya nggak terjadi, tapi bukan dipaksakan, tapi orang sungkan memberikan. Karunia itu artinya undeserving favor, undeserved favor. Akal budi yang baik masih datangkan rezeki ternyata. Semua dimulai dari firman. Orang baca firman pasti jadi orang baik. Kalau enggak, pasti ada sesuatu yang salah. Enggak ada orang baca Alkitab jadi orang jahat, enggak ada. Alkitab ini yang ajari saya untuk jadi orang baik. Alkitab ini buku kebaikan. Makanya kita seringkali gembar-gemborkan orang Kristen memang begitu, tapi agama lain mengajarkan kebaikan. Jangan salah. Kebaikan itu penuh di gudang kekristenan. I think it's time kita katakan bahwa it's cool to be a good person. Sangat keren untuk menjadi orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Ya, amin Bapak Ibu Saudara.
Tapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Kata pengkhianat di sini adalah orang yang jahat. Orang yang jahat karena dijahati juga ada, tapi ada orang yang jahat tidak diapa-apakan, dia memang suka jahatin dan jahilin orang lain. Orang begitu mencelakakan sendiri. Kata mencelakakan mereka di sini artinya life is hard and it's even harder when you're stupid. Itu artinya. Hidup itu susah, tapi jauh lebih susah kalau kita bodoh. Itu maksudnya. Itu maksudnya jalan pengkhianat, mencelakakan dirinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Kata cerdik di sini bukan IQ. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Ini pengetahuan bukan sekedar pengetahuan kayak kita belajar. Pengetahuan di sini artinya applied knowledge. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan artinya orang cerdik mengaplikasikan pengetahuan yang dia terima. Itu orang cerdik. Orang yang pandai berenang bukan orang yang tahu cara berenang, tapi orang yang berenang. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Apa yang Anda terima saat teduh secara pribadi, atau waktu di gereja seperti ini, cepat apply-kan. Maka Tuhan akan memberimu lebih banyak hikmat di area itu. Eat the bread while it's hot. Makanlah roti itu waktu baru keluar dari ovennya. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Kata orang bebal membeberkan kebodohan ini luar biasa. Artinya orang salah itu gampang dikenali. Jangan gampang percaya dengan klaim orang. Untuk kita bisa mengerti orang itu orang baik atau orang bebal gampang. Sampai setengah jam aja sudah langsung ketahuan. Misalkan kalau ada orang salah-salahkan orang di depan Anda langsung, kita bisa langsung mikir, jangan terbawa. Banyak orang itu yang kurang berpengalaman, tak peduli usianya berapa, gampang terbawa emosinya ke dalam dosa orang. Kalau kita melihat begitu, kita harus bisa menimbang-nimbang. Kenapa ya dia jelek-jelekkan orang ya? Wong aku ini ya bukan siapa-siapanya apa-apa. Gampang dikenali. Alkitab ini ngomong dengan pintas, tapi orang bebal gak usah dilabel apa-apa, bahkan tidak perlu ditemukan. Orang bebal bisa membeberkan sendiri kebodohan-kebodohannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dalam hidup ini ada second hand smoking. Ada perokok yang tidak pernah mengisap rokok sendiri, tetapi yang mengisap asap orang lain. Tahukah ada banyak kutukan yang terjadi menimpa orang benar, karena orang benar itu kepancing sama orang salah. Jangan kepo untuk sesuatu yang bukan wewenang Anda. Doakan saja, tutup telinga dan katakan, kalau aku orang yang tepat, aku urus. Karena aku tidak berwenang apa-apa dan ini tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya. Kebaktian pertama tadi saya ajarkan, sebelum kita berbicara, berkata-kata, tanya, apakah itu benar beritanya? Dan apakah ini baik untuk disampaikan? Apakah ini perlu, apakah ini tepat waktu? Dan kalau kita tahu bahwa kita ini semua di luar konteksnya, jangan ikut bebal. Karena itu banyak orang-orang itu ya, kalau saya lihat ya, banyak orang yang tidak berhikmat itu akan ikut-ikutan. Kalau Anda tanya terjadi huru hara misalnya, terjadi riot di jalanan. Coba tanya ya, ini menurut riset ya, jadi orang-orang yang bakar-bakar gitu. Kalau Anda tanya sebagian besar, kenapa mereka bakar? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka ikut, bakar. Manusia itu gampang tersapu dengan sesuatu yang salah. Banyak orang benar yang dulunya benar, ikut salah jadi salah. Makanya Alkitab mengatakan, jangan kamu tumpang tangan, tergesa-gesa menumpangkan tangan kepada orang. Dan jangan kamu terseret dalam dosa orang. Tahukah di luar sana ada orang-orang salah yang penginjilan. Mereka cari pembenaran dan mereka akan menjadikan Anda korban berikutnya untuk pembenaran mereka. Be careful, jangan mau dimanfaatkan dalam hidup ini. Jaga hatimu. Karena kalau hati kita syarat dengan sesuatu yang salah, apalagi kepahitan, tak lama lagi berkat itu akan tercuri dari hidupmu. Yang rugi bukan mereka yang menghasutmu, Anda yang terhasut. Rugi pula. Orang bebal membeberkan kebodohan. Jangan langsung percaya. Firman Tuhan tidak perlu diuji. Manusia perlu diuji. Makanya saya tidak gampang sekali untuk dihasut sama orang. Orang berkata, oh telinganya tipis katanya. Jangan jadi orang yang telinganya tipis. Telinga tipis itu sama Tuhan. Belajar jadi orang yang bisa membeda-bedakan. Karena nanti ke depan, banyak anak Tuhan yang kamir karena orang-orang begini. Makanya saya harus jaga jemaat kita. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Utusan orang fasik itulah orang benar yang terhasut orang bebal. Jangan jadi kurirnya pihak yang salah di dalam hidup Anda. Jangan jadi kurirnya.
Saya pernah sekali diomongi sesuatu tentang orang lain, saya dapat hikmat Tuhan. Kalau saya tolak gak bisa karena ini teman. Saya gak bisa asal tutup kuping. Seperti burung unta yang taruh kepalanya di bawah tanah seolah-olah seluruh dunia lenyap di hadapannya, gak bisa. Tapi saya minta hikmat Tuhan. Saya harus belajar tai chi-nya Roh Kudus ya. Untuk memakai kekuatan orang itu tak kembalikan ke hal yang benar. Saya berkata, oke, baik, gini dulu, tahan dulu. Saya menerima semuanya, tapi ini informasinya banyak. Saya ajak kamu ketemu sama orangnya. Oh, enggak mau. Loh, saya ajak kamu ketemu sama orangnya, saya bantu kamu. Saya bantu taruh dalam kata-kata, kalau memang benar tanya sama orangnya. Enggak mau. Oh, kalau enggak mau ya saya enggak bisa apa-apa. Kamu enggak usah cerita sama saya, percuma nanti. Dengan hati, kamu keracunan, kamu enggak usah racuni aku. Ya kan? Orang kena COVID masa terus cipika. Enggak dong, pakai maskernya kan. Menurut saya ada satu titik di mana kita itu bukan tidak mengasihi orang lain, kita harus bisa jaga diri. Jaga hati dengan segala waspada itu bukan hanya dari roh jahat, tapi jaga dari manusia yang salah. Jangan jadi utusan orang fasik, tapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Harus mengerti bagaimana mengarahkan. Harus tahu bagaimana bisa mengarahkan yang salah, kita sendiri jangan ikut salah. Kecuali kalau kita sedang salah, harus bisa diarahkan ke arah yang benar. Itu maksudnya orang yang bijak mendengarkan didikan. Kemiskinan dan cemooh ayat 18, 19, bentar lagi selesai ya. Siapa belajar sesuatu? Puji Tuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Anda baca, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Saya sebut ini unforced poverty atau kemiskinan yang tidak dipaksakan. Tadi saya ada panjang lebar, saya nggak ulang, nanti dengarkan sendiri. Di ibadah sebelum ini saya jelaskan apa maksudnya kaya, orang menjadi kaya secara halal dan orang menjadi kaya secara haram. Orang menjadi miskin secara halal karena kehendak Tuhan, karena memang itu limitation, itu adalah batas talentanya, dengan orang yang jadi miskin karena haram. Orang yang menjadi miskin dengan haram, secara haram. Inilah miskin secara haram. Kemiskinan dan cemooh menimpa, nah ini haramnya. Ya gara-gara dia mengabaikan didikan. Dia miskin itu bukan kehendak Tuhan. Seharusnya batasnya enggak di sana. Ada personal responsibility orang itu. Kenapa dia miskin itu ada tanggung jawab pribadinya. Misalnya ada orang yang memang sengaja muntung sekolah. Orang sekolah aja nggak tentu berhasil kok dia muntung sekolah. Nggak tentu berhasil kok. Zaman sekarang loh orang S1, S2 nggak tentu dapat kerja. Orang itu kalau bisa sekolah serendah-rendah. Kalau dia bisa tinggi-tinggi kenapa tidak? Jadi ada unforced poverty, kemiskinan dan cemooh. Artinya setelah meremehkan firman, dia meremehkan segala sesuatu dalam hidup ini. Gampang Tapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Pahami sesuatu. Kita nggak perlu hidup itu stres apa kata orang. Karena Alkitab mengatakan siapa mengindahkan teguran. Siapa mau ditegur, diajar, diarahkan. Orang itu akan dihormati. Bukan hanya diterima, diampuni, dihormati. Sebenarnya loh ya, bukan hanya gereja. Seluruh dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, sekarang ini sudah kesetanan, bahkan masih toleransinya tinggi. Betul nggak? Dunia ini masih toleransinya tinggi. Sebenarnya manusia itu masih diciptakan dengan kelihatan sisa-sisa gambar rupa Allah. Humans are forgiving. Pada waktu seorang Perdana Menteri Jepang misalnya pernah buat salah apa gitulah. Dan dia di depan kamera tidak membela diri. Dan dia mengakui misal salahnya, lalu dia menunduk begini. Tiba-tiba berbalik semuanya itu seluruh negeri iba sama dia. Meskipun dia tetap turun juga. Waktu saya lihat dalam berita itu, reaksi crowd itu bisa berubah. Seketika, saya itu melihat bahwa meskipun banyak twisting, banyak sekali bengkoknya dunia ini, tapi tetap gimana pun juga saya akui, manusia itu diciptakan dengan hati yang forgiving. Gampang ngampuni. Manusia itu lebih gampang ngampuni. Opini dunia pun bisa berubah 180 derajat membela orang yang salah. Kalau orang itu mau rendah hati. Jadi sebenarnya hidup itu gak susah, gak usah dibawa stres. Orang mikir apa itu gak penting. Kalau kita jadi orang itu apa adanya, dan jadi orang itu mau diarahkan, gak membela diri, dan kalau kita benar ya kita harus bela. Tapi kalau kita memang salah ya, kita ngomong apa adanya, ya sorry, kasih aku kesempatan lagi. Biasanya akan dikasih kesempatan lagi. Lowongan pekerjaan misalnya. Karena manusia dicipta dengan hati nurani. Siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Saya melihat di sini betapa indahnya bahwa manusia itu hidup di dunia ini tidak kurang-kurang second chance given. Kesempatan kedua diberi. Ya, terakhir, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ini nanti saya sudah jelaskan di ibadah sebelumnya tentang dividen dan sebagainya. Anda dengarkan sendiri. Maksudnya keinginan yang terlaksana menyenangkan hati itu pentingnya anak tangga. Jangan cuman ini loh ya. Jadi kalau kita itu mau hidup itu tidak terasa susah.
Jangan semua itu ditumpuk di belakang. Hidup itu dibagi jadi ronde-ronde kecil. Di mana setiap ronde itu ada suatu pencapaian yang harus dirayakan. Makanya kita ada ulang tahunan. Makanya kita juga ada sweet 17-an. Anak kecil bayi yang umur 1 juga dirayakan sama handai taulan. 1 bulan maksud saya. Tetap ada sesuatu. Demikian pula di dalam bisnis, dalam pelayanan. Jangan jadi orang yang cuman menaruh semua targetnya itu di belakang. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati soalnya. Tapi harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Jadi jangan jadi orang yang gini, tunggu dulu sampai situ. Kita gak usah tunggu kaya baru bisa nikmati hidup. Kita gak usah tunggu sembuh baru bersyukur. Kita gak usah keluar dari hutang dulu baru bisa berbelas kasihan dengan orang yang kurang. Kita gak usah menunggu sampai sesuatu terjadi, keinginan yang terlaksana. Businessman yang begini biasanya businessman besar. Tapi ditinggal oleh banyak orang. Karena ujungnya sampai ujung, semua kongsian tidak makan, semua kita puasa. Sampai kita mencapai itu, percayalah saya, akan banyak orang yang meninggalkanmu. Hidup jadi lebih susah. Karena ambisi kita, tidak ada kilometer-kilometer tertentu yang kita bisa syukuri. Praise God for every little progress in your life. Syukurilah untuk setiap progres kecil dalam kehidupanmu. Cari kesempatan untuk syukuran. Syukuran bukan selalu harus tumpengan. Cari kesempatan untuk, ayo kita sebentar makan bersama-sama. Gak tentu harus makan-makan, gak tentu mahal. Kumpul sebentar, doa dan berkata, terima kasih Tuhan. Kami belum mencapai target kami. Tapi kami sudah ada baby step yang terjadi. Kita bersyukur. Itu ya, membuat hidup jadi lebih mudah. Tidak stresnya itu panjang jadi depresi segala. Hidup itu menjadi langkah-langkah kecil yang kita bisa ukur dan kita bisa berterima kasih sama Tuhan. Tanpa kita sadari, waktu kita menoleh, langkah besar sudah terjadi. Hidup itu susah kalau kita ngotot semuanya itu harus terjadi di waktu kita. Tapi hidup itu jadi mudah kalau keinginan itu terkabulkan. Artinya jangan fokus kepada apa yang belum Anda punya. Fokuslah kepada apa yang telah terjadi. Sedikit pun syukuri. Ini pun hikmat dari firman. God bless you, biar hidup Anda semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.